Shalom, selamat malam Bapak Ibu, saudari yang terkasih di dalam Tuhan. Saya bersyukur malam ini kita bisa bertemu lagi. Malam ini bersama-sama kita akan melanjutkan PA kita. Sebelum kita belajar bersama-sama, mari kita awali dengan berdoa. Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur sekali lagi Tuhan memberi kami kesempatan. Tidak hanya untuk bersekutu bersama, tetapi kami akan kembali belajar dari firman-Mu. Secara khusus kitab Amsal. Tolong kami yang terbatas ini Tuhan. Secara khusus tolong hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan dan kelemahan. Dan tolong kami semua. Kami mohon Allah Roh Kudus kiranya Engkau yang menyertai kami dalam pembelajaran malam ini. Agar kami boleh mengerti firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita bersyukur Bapak Ibu bahwa kita sudah menyelesaikan pasal yang ke-14 minggu lalu. Hari ini kita akan melanjutkan di pasal yang ke-15. Untuk memudahkan, sama seperti sebelumnya di pasal 14, pasal 15 kita akan pelajari juga dalam dua bagian. Bagian pertama, hari ini kita akan pelajari pasal 15 ayat yang pertama sampai yang ke-12. Dan minggu depan kita akan lanjutkan pembahasan kita di bagiannya kedua, yaitu pasal 15 ayat yang ke-13 sampai yang ke-33. Mari kita akan awali di ayat yang pertama. Penulis Amsal menyatakan, dengan jawaban yang ramah, kemarahan menjadi reda. Jawaban yang pedas membangkitkan amarah. Bapak Ibu saudara-saudari, ayat ini berlatar belakang sebuah diskusi yang terjadi antara dua pihak atau lebih. Dalam suatu diskusi, sangat wajar jika terjadi percakapan, tanya jawab, bahkan perbedaan pendapat yang terkadang bisa memanas dan bisa menimbulkan kemarahan pihak-pihak yang terlibat dalam diskusi tersebut. Dalam konteks itulah penulis Amsal memberi nasihat kepada kita bagaimana seharusnya kita berkata-kata. Ketika terjadi kemarahan dari salah satu pihak yang terlibat dalam percakapan atau diskusi itu, harusnya pihak yang lain yang berseberangan dengan pihak yang sedang marah tersebut itu memberikan jawaban yang ramah. Karena dengan jawaban yang ramah itu akan dapat meredakan kemarahan yang terjadi. Ada contoh di dalam Alkitab mengenai hal ini adalah kisah Gideon dan orang-orang Efraim. Kita bisa baca di dalam Hakim-Hakim pasal 8 ayat yang pertama sampai yang ketiga. Dalam percakapan mereka, Alkitab mencatat bahwa orang-orang Efraim yang awalnya marah kepada Gideon, setelah mereka mendengar jawaban Gideon, mereka akhirnya reda amarahnya. Nah, di baris yang kedua, penulis Amsal melanjutkan dengan menyatakan bahwa dalam sebuah diskusi, jawaban yang pedas itu bisa membangkitkan amarah atau membuat orang yang sudah marah bertambah marah. Contohnya di dalam Alkitab ini kita bisa lihat itu kisah mengenai Nabal dan Daud di dalam 1 Samuel 25 ayat 10 sampai ke 13. Di situ Alkitab mencatat bahwa setelah Daud mendengar jawaban Nabal yang pedas kepada anak buahnya, Daud mendapat laporan dari anak buahnya. Daud langsung marah. Dia marah. Dia mengumpulkan anak buahnya dan berketetapan hati untuk mendatangkan celaka kepada Nabal dan seisi rumahnya. Itu akibat dari jawaban Nabal yang pedas. Ini contoh yang dimaksud oleh penulis Amsal di ayat 1 ini. Ayat yang kedua, kata-kata orang bijak membuat pengetahuan
menarik hati. Kata-kata orang bodoh hanya berisi kebodohan. Kembali di sini kita diajak membandingkan perkataan orang bijak dengan orang bodoh. Kata-kata orang bijak itu menarik hati pendengarnya karena membuat pendengar mendapat pengetahuan dan menjadi bijak. Namun sebaliknya, kata-kata orang yang bodoh tidak memberi manfaat apa-apa bagi pendengarnya karena isinya hanya kebodohan mereka. Itu yang dimaksud oleh penulis Amsal. Ayat yang ketiga, Tuhan melihat semua yang terjadi di segala tempat. Ia memperhatikan semua yang baik dan yang jahat. Ayat 3 ini adalah sebuah pengajaran mengenai kedaulatan Allah. Penulis Amsal menjelaskan kepada kita mengenai sifat Allah yang omnipresent atau maha hadir dan omniscience atau maha tahu. Allah tidak terbatas. Ia maha hadir. Oleh karena itu ia melihat semua yang terjadi di segala tempat. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan Allah. Bahkan hati manusia pun ia tahu. Ini kita bisa lihat di dalam Yeremia pasal 17 ayat yang ke-10 atau Mazmur 44 ayat yang ke-22. Allah tidak sekedar melihat dan mengetahui segala hal. Ia memperhatikan dengan seksama dari tahtanya yang kudus itu semua manusia yang baik maupun yang jahat. Ia memperhatikan semua manusia yang baik dan yang jahat dan akan menghakimi semua manusia itu. Ia akan memberikan penghakimannya kepada manusia yang baik dan yang jahat. Kemudian di ayat yang keempat, kata-kata yang baik menambah semangat. Kata-kata yang menyakitkan melemahkan hasrat. Kata-kata yang baik adalah kata-kata yang isinya menyatakan kebenaran dan diucapkan dengan ramah. Dengan demikian, kata-kata yang baik itu akan menambah semangat, memberikan kehidupan bagi pendengarnya. Namun sebaliknya, kata-kata yang jahat, kata-kata yang jahat di sini adalah kata-kata yang di dalamnya tidak hanya berisi kejahatan, tetapi juga termasuk berisi dusta yang dapat menyesatkan pendengarnya. Ketika kata-kata yang jahat yang demikian itu diucapkan, maka kata-kata yang jahat ini bisa mematahkan semangat orang yang mendengarnya. Itu yang dimaksud oleh penulis Amsal. Di ayat yang kelima, orang bodoh meremehkan nasihat ayahnya. Orang bijak mengindahkan teguran. Seperti kita tahu, kitab Amsal ini berisi nasihat dan didikan seorang ayah kepada anaknya. Nah, seorang anak yang bijak pasti akan mengindahkan didikan dan teguran dari orang tuanya. Namun sebaliknya, seorang anak yang bodoh, dia akan meremehkan, bahkan menghina dan tidak mau mendengarkan nasihat dan didikan orang tuanya, ayahnya. Kita perlu mengindahkan teguran dan didikan orang tua kita atau orang yang lebih tua dari kita, karena melaluinya kita akan menjadi orang yang berhikmat. Itu yang disampaikan melalui kitab Amsal kepada kita, bukan? Kemudian di ayat yang ke-6 dikatakan, di rumah orang baik ada banyak harta. Kekayaan orang jahat lenyap oleh bencana. Dalam ayat ini, penulis Amsal membandingkan kehidupan orang yang baik dan yang jahat.
Orang yang baik di dalam rumahnya dipenuhi harta. Harta di sini tidak hanya berbicara tentang kekayaan secara materi, namun juga termasuk adanya sukacita dan damai sejahtera. Itu harta di rumah orang yang baik. Namun sebaliknya, sekalipun melalui usahanya orang jahat bisa memperoleh kekayaan, kekayaan tersebut bisa mendatangkan bencana bagi dirinya dan seisi rumahnya. Contohnya adalah koruptor yang telah divonis oleh pengadilan. Kekayaan yang mereka kumpulkan dengan cara korupsi itu membuat mereka dipenjara pada akhirnya. Harta mereka disita oleh negara. Keluarga mereka juga terkena dampaknya. Kehidupan mereka jadi tidak menentu karena suami, istri, ayah atau ibunya yang melakukan korupsi itu dipenjara. Mereka tidak lagi menikmati kehidupan yang mapan dan mereka juga menjadi malu di depan masyarakat, di tengah-tengah masyarakat akibat perbuatan terpidana koruptor itu. Jadi kekayaan orang jahat lenyap oleh bencana. Kata-kata orang bijaksana, ayat yang ke-7. Kata-kata orang bijaksana penuh dengan pengetahuan. Tapi pikiran orang bodoh tidak demikian. Ayat ini menunjukkan kepada kita bahwa buah yang keluar dari mulut orang bijaksana adalah pengetahuan yang dapat membuat pendengarnya menjadi bijaksana. Karena itu perkataan mereka patut untuk diindahkan. Namun sebaliknya, karena pikiran orang bodoh itu berisi kebodohan, maka buah yang keluar dari mulut mereka juga hanya berupa kebodohan. Karena itu demi kebaikan kita harus menjauhi orang yang bodoh. Karena perkataan mereka tidak akan memberi manfaat apa-apa bagi kita. Bahkan kalau kita mendengarkan, mengindahkan perkataan orang yang bodoh, itu bisa mendatangkan celaka bagi kita, bagi pendengarnya. Ayat yang ke-8 dikatakan, Tuhan menerima doa orang yang baik, tapi ia membenci persembahan orang yang jahat. Ayat ini mengajarkan kepada kita salah satu contoh nyata dampak dari kemahahadiran dan kemahatauan Allah itu. Karena Allah melihat hati kita, maka ia dapat membedakan orang yang baik dan orang yang jahat. Allah berkenan menerima doa orang yang baik. Namun sebaliknya, sekalipun orang jahat itu memberikan persembahan yang terbaik menurut mereka kepada Tuhan, persembahan mereka tidak diperkenan oleh Tuhan. Bahkan Tuhan membenci persembahan yang demikian. Tuhan melihat hati. Ayat yang ke-9. Tuhan membenci cara hidup orang durhaka, tetapi ia mengasihi orang yang berusaha melakukan kehendaknya. Sekali lagi kita diperlihatkan perbedaan perlakuan Tuhan kepada orang yang baik dan yang jahat. Tuhan membenci cara hidup orang yang jahat, orang yang durhaka, karena mereka tidak berusaha melakukan kehendaknya. Karena itu Tuhan membenci mereka. Namun sebaliknya, Tuhan mengasihi orang yang baik karena orang yang baik itu mereka berusaha melakukan kehendak Tuhan.
Karena itu Tuhan mengasihi orang yang baik. Ayat yang ke-10, orang yang melakukan yang jahat akan disiksa. Orang yang tak mau ditegur akan mati. Di sini penulis Amsal melanjutkan pembahasannya mengenai orang yang jahat, keberadaan orang yang jahat. Ayat ini adalah sebuah teguran yang keras bagi orang yang jahat dan peringatan yang keras juga bagi orang yang baik. Setiap orang yang hidup yang tidak melakukan kehendak Tuhan pasti akan mendapat hukuman. Itu maksudnya disiksa di sini. Akan mendapat hukuman dari Tuhan. Nah, bagi orang yang menolak didikan dan teguran, mereka bisa mendapatkan hukuman yang paling berat, yaitu kematian. Itu yang dimaksud oleh penulis Amsal di sini. Ayat yang ke-11. Tuhan tahu dunia orang mati dan seluk-beluknya. Mana mungkin pikiran manusia disembunyikan dari Dia. Sekali lagi, di ayat ini penulis Amsal menekankan, mengajarkan kepada kita mengenai kemahahadiran Allah dan kemahatauannya. Dikatakan bahkan seluk-beluk dunia orang mati pun Ia tahu. Tidak ada satu hal pun yang tersembunyi bagi Allah. Dunia orang mati adalah satu misteri ilahi. Tidak ada satu manusia pun yang mengetahuinya. Kalau pernah ada manusia yang mengatakan dia pernah pergi ke dunia orang yang mati. Patut diduga bisa jadi apa yang mereka alami hanya sebuah mimpi, atau kalaupun benar, kita tetap harus membandingkannya dengan apa yang Alkitab nyatakan mengenai dunia orang mati. Karena memang pada dasarnya dunia orang mati adalah misteri ilahi. Yang mengetahui seluk-beluknya mengenai dunia orang mati hanyalah Allah sendiri. Jika hal yang menjadi misteri bagi kita, itu tidak tersembunyi bagi Allah, maka tidak mungkin kita menyembunyikan apapun dari pengetahuan Allah, termasuk menyembunyikan pikiran kita dari Allah. Raja Daud dalam salah satu mazmurnya menyatakan pengakuannya mengenai kemahatauan Allah ini. Kita bisa baca di dalam Mazmur pasal yang ke-139. Menyadari kesia-siaan untuk berusaha bersembunyi atau menyembunyikan sesuatu dari Tuhan, Daud akhirnya berserah. Dan dia berkata di ayat yang ke-22 dan 23. Selidikilah aku ya Allah. Selamilah hatiku. Ujilah aku dan ketahuilah pikiranku. Lihatlah entah ada kejahatan dalam diriku. Dan bimbinglah aku di jalan yang kekal. Tidak ada yang bisa kita sembunyikan dari hadapan Allah. Ayat yang ke-12, ayat yang terakhir di bagian ini, penulis Amsal menyatakan, orang yang suka menghina tidak suka ditegur. Ia enggan meminta nasihat dari orang yang bijaksana. Orang yang suka menghina di sini adalah salah satu sebutan penulis Amsal bagi orang yang bodoh sebenarnya. Jadi yang dimaksud orang yang suka menghina sebenarnya adalah orang yang bodoh itu. Mereka disebut orang yang suka menghina
Karena mereka tidak suka mendapat teguran dari orang lain. Mereka menghina orang yang memberikan teguran. Kebodohan mereka itu menjadi sempurna. Karena walaupun mereka berbuat kesalahan, mereka tidak mau ditegur. Mereka tidak mau meminta nasihat dari orang yang bijaksana. Kebodohan yang sempurna, bukan? Inilah yang kita bisa pelajari pada hari ini. Nah, kesimpulannya apa? Dan apa yang bisa kita usahakan untuk lakukan bersama-sama dari PA kita malam hari ini? Setidak-tidaknya ada dua hal yang saya ajak untuk kita semua renungkan bersama-sama. Yang pertama adalah mari kita terus menjalani hidup ini sesuai dengan kehendak Tuhan. Mari kita tidak berhenti belajar dari firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu yang akan menerangi jalan kita, mengarahkan hidup kita. Dan mari kita berserah penuh kepada kehendak Tuhan. Menjalani hidup kita sepenuhnya sesuai dengan kehendak Tuhan. Seperti yang diteladankan Yesus kepada kita. Dalam keseluruhan hidupnya, ia menjalani sesuai dengan kehendak Bapanya. Sampai akhir, ketika dia harus menyerahkan nyawanya pun, dia tetap berserah melakukan tepat seperti yang dikehendaki oleh Bapa di surga. Yang kedua, mari bersama-sama kita bersyukur karena kita punya Allah yang berdaulat. Allah yang omnipresent. Yang maha hadir. Allah yang omniscient. Allah yang maha tahu. Kita bersyukur punya Allah yang seperti itu. Dan karena kita tahu Allah kita adalah Allah yang maha hadir dan Allah yang maha tahu, mari kita tidak mengeraskan hati seperti orang yang bodoh. Namun kita merendahkan diri di hadapannya dengan menyatakan seperti yang dikatakan oleh Raja Daud. Selidikilah aku ya Allah. Selamilah hatiku. Ujilah aku. Ketahuilah pikiranku. Lihatlah entah ada kejahatan dalam diriku. Dan bimbinglah aku di jalan yang kekal. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur Engkau sudah menolong kami dalam PA malam hari ini. Tuhan, kami menyadari kami penuh dengan kelemahan dan keterbatasan. Apalagi ketika kami membandingkan diri kami dengan pribadi-Mu. Allah yang maha hadir. Allah yang maha tahu. Tidak ada yang tersembunyi bagimu. Bahkan dunia orang mati pun tidak tersembunyi bagimu. Karena itu kami mau sepenuhnya menundukkan hidup kami di hadapan-Mu. Berusaha sekuat tenaga kami untuk melakukan kehendak-Mu. Tolong kami ya Roh Kudus. Bimbing kami senantiasa dalam menjalani hidup kami. Agar hidup kami menyenangkan hati-Mu. Hidup kami berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih untuk malam hari ini. Mampukan kami untuk melakukan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.